Adapun yang lemah daripada doa dan zikir yang tidak masyhur, maka tidak haruslah baginya membahasakan daripadanya. Maka jika dibahasakannya daripadanya, batallah sembahyangnya ya. Dan demikian lagi orang yang kuasa atas doa dan zikir yang mansur, tiada harus baginya membahasakan daripadanya. Maka jika dibahasakannya daripadanya, batallah sembahyangnya. Karena wajiblah belajar atas orang yang kuasa ya atasnya. Dan jikalau dengan pergi-pergian sekalipun, seperti barang telah terdahululah ya, bandingnya takbiratul ihram gitu ya. Artinya tahrim sembahyang itu takbir ya, dan tahlilnya salam. Jadi sholat itu diawali dari takbir, disudahi dengan salam. Yang meriwayatkan akan dia Muslim. Dan wajib pula menjatuhkan lafaz salam hingga mim alaikum. Assalamualaikum. Jadi tak boleh itu dengan membahasakan dengan bahasa, kalau misalnya doanya tadi bukan yang wajib Pak ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita sholat hajat tuh Pak, itu kan waktu sujud yang terakhir kan kita disuruh doa gitu. Itu doanya dalam hati atau gimana kalau doa-doa? Yang dimana sutra ya dalam hati yang dilapaskan. Dilapaskan batal. Batal. Dalam hati, kalau dalam hati nggak batal. Nah gitu ya. Makanya wajib belajar gitu. Di apa disimpelnya juga masalah takbiratul ihram yang pertama itu ya. Kalau orang payah kali dia baca Allahu Akbar nggak bisa, Allahnya tetap. Nah, kalau lain belum bisa dia udahlah, orang baru masuk Islam ya, belum belajar sah. Kalau orang Batak bilang, orang Tapanuli, Allah nagodang naik sah, itu baru bisa ya. Allah yang tukar gitu. Nah itu umpamanya. Lafaz salam hingga mim alaikum di dalam ketika duduk atau gantinya, padahal dadanya menghadap kiblat. Itu makanya ada orang habis dia baca Quran pasti sekalipun, tapi nggak belajar ini. Kita kebanyakan orang kita ini ilmu sholat ini ilmu yang waktu dari kecil dibawa sampai besar nggak bisa, ulang-ulang lagi malah ya. Dia habis. Jadi waktu salamnya enak kali berjemaah sama dia, orangnya enak pasti lidahnya, tapi salamnya itu Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ini kan sholat itu diawali dari takbir sudah dengan salam, mungkin tetap ngadep kiblat dadanya. Kalau Assalamualaikum warahmatullah berpaling udah ini batal semuanya. Assalamualaikum warahmatullah, nah bantu lagi mutar pun nggak apa-apa ya, batal enggak. Jadi jangan pernah anggap sepele masalah yang kecil-kecil, dasar ya. Ini kan udah lewat kita masuk bab sholat. Dasar dua pikir apa? Masalah najis. Masalah tauhid, hukum akli. Itu dasar mesti tahu, itu adalah pendomen. Masalah tasawuf, 10 penyakit batin. Fikih peraturan ibadah, tauhid ibadah, tasawuf penyelamat ibadah. Makanya fardu ain kita mempelajarinya. Udah. Jangan dalam hati hari kalau bertanya lepaskan aja nggak apa-apa. Udah belum saya sampaikan, kalau dalam hati itu lepaskan, dalam perut jangan. Ini kadang-kadang banyak para ustadz-ustadznya juga yang bersalah. Dari Al-Quran ini gitu. Fawilul lil musallin. Neraka wil bagi orang yang lalai dalam sholatnya. Ini nggak usah, makanya muncul aliran iling ya, ingat aja. Nah, nggak pakai sujud, nggak pakai ruku, dah iling aja yang penting. Apalagi dari Al-Quran yang kedua,
as-salatu fi zikri, salatu zikir, ingat. Ingat. Lupa kepada Nabi tadi, macam kata Ustaz Zulkarnain tadi lah ya, makan sikit ya kan. Rasul nggak makan. Mana di atas Nabi lagi? Dia paling tinggi ya, sorry teladan. Bermula makna pada menyudahi sembahyang dengan salam, bahwasanya yang di sembahyang itu adalah ia ketika dalam sembahyangnya mashul ia daripada segala manusia. Kemudian pada akhirnya sembahyangnya berhadaplah ia kepada mereka itu dan beri salam. Bandingnya seperti orang yang ghaib yang baru hadir. Bermula sekurang-kurang salam itu assalamualaikum, pada sekurang. Karena bahwasanya ialah yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurang salam dia. Atau alaikum salam. Karena bersamalah maknanya. Jadi alaikum salam bersama makna itu ya. Dan yang dahulu itu, tetapi yang kedua itu makruh. Yang kedua ya, alaikum salam makruh. Dan tiada memadai salam alaikum, enggak memadai dia salam alaikum, karena ketiadaan warid ia daripada Nabi SAW bersalam dengan salam tasahud. Dan demikian lagi tiada memadai salam alaika dan salam alaikama dan salam alaikum. Dan jika disengaja yang demikian itu lagi tahu ia akan haramnya, batallah sembahyangnya. Dan disyaratkan mewalat antara salam dan alaikum, dan bahwa jangan ditambahi atau dikurangi lafaz yang mengubahkan makna banding yang telah lalu daripada takbiratul ihram. Bermula salam yang wajib itu sekali jua, dan jikalau tiada dengan berpaling sekalipun, karena bahwasanya telah sabitlah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia salam sekali jua dengan tiada berpaling. Bermula salam yang akmalnya itu assalamualaikum warahmatullah, itulah yang akmal, yang pasti. Assalamualaikum warahmatullah. Jumlah atau salamnya belum merasa pas, gue ini ulang. Gimana? Belum pas, belum ulang. Boleh. Orang Al-Fatihah pun dosa pulang balik. Itu kalau kita peduli dengan agama. Amin. Ya udah siap Fatihahku nih. Pulang balik syaratnya. Karena syarat Al-Fatihah masih ada kesengajaan. Salam pun sama. Perbuatan dalam sholat, perkataan dalam sholat mesti ada kesengajaan itu syarat. Rukuk mesti ada kesengajaan, sujud mesti ada kesengajaan. Ada rupanya orang nggak sengaja rukuk, ada sengaja orangnya. Nah udahlah sekali rukuk nggak sengaja dia, ulang balik. Salam ada kesengajaan. Udah situ aja, SB. Hah? Sabit sudah tetap. Sudah ditetapkan itu. Itu pakai salam pun kita mesti tahu. Nanti ada pertanyaan orang begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama siapa kok? Sendiri ya di rumah. Nah, salam siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama Nabi, sama malaikat, sama orang Islam di kanan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia keluar dari sembahyang. Assalamualaikum sudah selesai dari sembahyang. Salam sama Nabi, salam sama malaikat, salam sama mukminin yang sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu pun diiring lagi dengan doa lagi. Kalau namanya orang takwa. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Cuman ada orang ikut-ikutan, kita tahu ada Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah.
Pernah lihat orang ini kan? Yang ikutan assalamualaikum warahmatullah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah gitu. Masuk neraka juga dia kan surga. Yang ini jadi buka ini aja. Nah. Jadi bisa ketahuan tuh orang ikut-ikutan apa enggak. Orang kita suruh banyak-banyak berdoa. Banyak-banyaklah minta sama Allah Ta'ala. Allah suka. Manusia jangan, enggak suka. Manusia suka walaupun keluarga sendiri kalau minta aja boleh. Mau awalnya kan? Sekali kasih, kedua kali. Nah, udah nggak enak. Ketiga kali, kau minta aja Bun. Semua Allah nggak suka Allah Ta'ala. Makin suka Allah Ta'ala kita banyak minta. Orang dia bilang, ini istajib lakum, minta lah, perkenankan. Nah, cuman apa yang kita minta? Ini macam anak-anak sudahnya. Minta yang pasti baiknya kita Nabi. Yang pasti baiknya apa? Sabar ya Allah, jadikan kami serumah sekeluarga ini orang-orang yang sabar, orang yang bersyukur. Pasti baik itu kan? Untungnya balik sama kita lagi. Kepala rumah tangga doa kayak gitu. Ya Allah, jadikan kami sekeluarga ini orang yang syukur dan orang yang sabar. Syukur aja itu. Berapa dikasih duit sama suami? Alhamdulillah. Ya. Syukur aja. Makbul doa awak. Kalau dalam film kartun banyak kan tanda tanya di kepala kalian, tapi nggak mau cakap itu dia aja. Keenaan dong ngaji dah keenaan. Biarkan aja dia ngomong sendiri, nanti cakap ini nih ya kan. Tinggal bersih, jangan gitu. Supaya duduk kayak gitu. Nah, agama ini enak kali agama deh, tapi yang paham dan mengamalkan enak kali. Karena Allah Ta'ala gak berarti kita. Allah tidak menjalimi hambanya. Jangan ada di hati kita tuh macam menjalim, tidak. Walau pahit sekalipun, zalim Allah Ta'ala tidak. Kita nggak mau minta. Nah, ini udah saya ulang-ulang saya sampaikan. Ini saya ulang lagi nih. Terkadang rasa resah, gelisah, susah, payah, apalagi yang berupa hanya Lelah. nah, lelah ya, apalagi banyak kan. Coba kaji diamalkan. Itu semua saya menjadikan itu. Ta'ala. Rasa resah gelisah itu tadi ya kan. Entahlah. Itu pakai awal kaji sifat 20 itu awalnya kan. Ingat kepada Allah Ta'ala setiap yang mewujud. Ada mewujud apa? Ada di hati kita resah gelisah segala macam. Balik ke Allah Ta'ala balik. Ya Allah kau lebih mengetahui. Tengoklah hatiku dengan resah gelisah hampir huruf A semua situ ya. Udah habis. Oh-nya nggak ada. Udah. Itu kan kau yang jadikan ya Bang. Campurlah di hatiku tuh. Sekisahku karenanya. Gitu. Kan enak kan agama ini kan. Mana yang paham, kalau nggak paham tenang aja deh. Karena ada kita kadang-kadang kita ada resah gelisah ya kan Ujar, atau suntuk apalah pun ada ya. Tapi saya menjadikan suntuk itu, saya menjadikan stres. Allah Ta'ala balik sama dia balik. Dari Al-Quran nah itu. Nah, cabutlah di hatiku tuh ya Allah. Udah, Eri. Ini khusus untuk Eri ya. Dalam munajatnya setuju apa Zulaiha, ya Allah Tuhanku, kau lebih mengetahui bagaimana kasih sayangku sama Yusuf tuh. Kasih kali sama Yusuf, cinta kali sama dia, tapi itu kan kau yang bikin kata Zulaiha. Betul. Kalau memang nggak kau jadikan, cabutlah rasa kasihku di hatiku, tersisa ku karenanya. Teringat dia aja kan, saya pegang HP aja yang 45 tadi juga ada itu nih. Enggak, ini bukan seluruh kanan. Cara membaca Allah gitu. Kalau memang kau nggak ada, tak jadi aku sama Yusuf, cabutlah di hatiku, tersisa aku kena, kata sisa kan. Yang ini begitu, yang 45 terlalu enggak, buang aja lah di hati, enak kan. Kalau memang kau jadikan aku sama dia, nah, jadikan aku sama dia. Kalau memang dialah apa jodohku, jadikan sama dia. Dah, siap salam dia, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Makin rindu sama Yusuf. Alhamdulillah katanya. Nah, kenapa? Pasti jadi. Kapan jadinya? Udah nenek-nenek wilayahnya. Hah. Kenapa Yusuf mau juga? Nggak peduli Yusuf. Itu tauhid, ibarat itu tauhid. Yusuf udah jadi raja. Udah nenek-nenek sih apa wilayah tadi. Yusuf kan paling ganteng Nabi itu kan. Dengan naik kuda rajanya itulah. Zulaiha jalan. Kau tuh Zulaiha katakan.
Nggak berani nengok juga kan. Iya sob duduknya kan. Aku mau ngelamar kau nih, masih mau kan gitu kan. Nggak usah nengok lah kau sob kan gitu kan. Tidak. Kenapa Yusuf mau ngelamar dia? Mau juga dia jadi istrinya. Karena Allah Ta'ala kuasa memudahkan balik kan. Kuasa. Biar aja umur 45, tapi penampilan umur 20 ya kan. Kuasa Allah Ta'ala itu. Kuasa. Nikah sudah. Tapi udah nenek baru jadi. Kita selalu kalau minta mau kontan, sholat nggak kontan, ngaji nggak kontan, gimana? Yang sungguh-sungguh lah ya. Nah, itu dipahami dari Al-Quran. Sudah. Dapatlah kita ilmu di sini semua nih kan. Kita dari Al-Quran itu. Udah San. Udah bisa lah kau menajatkan itu ya kan. Yang isyanu itu ya kan. Ya. Karena kau rindu itu Allah tak tahu kok. Kalau memang nggak kau jadi kan cabut di hatiku. Jadi tersisa kan. Orang jatuh cinta itu tersiksa kan. Makan buka dia yang nampak. Semua buka dia yang nampak. Setelah kita munajat, makin rindu. Alhamdulillah, berarti aku pasti jadi kan itu kan. Gitu yakin aja nih. Kalau enggak cabut Allah Ta'ala. Waktu menyampaikan ini kadang-kadang ada di hati kita, ngerti ya kalian enggak nih gitu. Makanya saya bilang enak kali ngaji di sebenarnya. Enak kali. Kalau paham, masuk ular ke rumah nih, atau kucing hitam, atau tikus, jangan buru-buru bunuh dulu. Baca di kursi. Kalau dia bangsa jin, setan, hilang dia itu, right. Kalau enggak hilang dia, berarti ular, bunuhlah itu. Nggak usah takut-takut lagi ya. Itu pun kalau bunuh ular, mata dihancuri. Jangan biarkan dia mati, tapi mata hidup. Dia kamera tuh, cek, nampak muka kita di matanya. Itu mungkin kalau nanti kawannya atau saudaranya datang ke matanya, oh si Daam nih, habis kau dikerjain. Daam aja, si Daam. Merap, mimpi. Ada kameranya itu, jadikan Allah ya, mata dihancurkan. Sudah? Takut juga lah, enggak takut. Orang pernah di rumah saya gitu, tengah malam lagi baca kitab itu tuh, kok ada bergerak ular besar, diangkat di kepala gini. Nah, baca ayat kursi, pergi dia kan, masuk ke kamar pemirsa. Aduh, kamar pula, cuman ke kamar. Nggak ada, emang raib dia. Besok panggil pawang ular, nggak ada apa-apa. Hilang dah, itu dia. Nah. Saya entah kenapa lagi lukannya. Atau kau yang merasakan, saya merasakan selina itu ada di sini. Bukan saya bikin nggak main-main ini. Dia memang penuntut ilmu yang rajin ya, nggak pernah absen. Lina itu loh hadir deh. Awak pula yang merasakannya. Nggak ada berani saya cerita kawin lagi kalau udah gitu ya kan. Ini ya, ini 3 tahun lagi. Hah? Kalau dirasakan ada apa? Jadi. Jadi memang orang yang kuat menuntut ilmu tuh udah mati udah tetap menolak juga. Nah, dikasih keringanan sama dia semua sampai mungkar-nangkir pun enggak. Kami ini tugas saja ini ya, Lina. Memceritakan kewajiban kami tanya juga dengan lemah lembut, dengan singkat aja pertanyaannya. Enggak macam orang yang bandel yang enggak ngaji, enggak marah bukanya itu macam petir gitu. Dia enggak lemah lembut dia nanyanya. Berarti bisa pastikan tak dapat sisa kubur, tak bisa datang. Oh iya iyalah, kalau dia udah lepas. Kita ini mau jadi saksi nggak nih? Dapat sisa kubur dia? Selina itu lepas sisa kubur, mau jadi saksi apa enggak? Nah, itulah dia. Kok berarti kalian bilang mau? Ahli surga apa neraka? Surga. Syukur alhamdulillah lah kawan juga. Tahu berapa banyak kami jadi saksi? Luar biasa deh itu.
Tinggal nunggu giliran kita aja ini. Sampai mana tadi kajian ini? Assalamualaikum warahmatullahi. 2 kali ya, sekali ke kanan itu dan sekali ke kiri itu toh. Padahal berpaling ia pada kedua kalinya hingga dilihatlah pipinya yang kanan pada sekali yang pertama. Tiada yang kedua. Nah, pipinya dan lihat pipinya yang kiri pada sekali yang kedua. Tiada kedua pipinya, karena warid hadis yang sahih dengan demikian itu. Dan lagi meniatkan ya dengan sekali yang ke kanan memberi salam, ini lah supaya kita tahu ya, memberi salam atas sekalian yang di kanannya daripada malaikat dan manusia dan jin mukmin, dan dengan sekali yang ke kiri memberi salam pula ya atas sekalian yang di kirinya daripada mereka itu, dan meniatkan ya memberi salam atas yang di hadapannya dan di belakangnya dengan salah suatu daripada 2 salamnya. Tetapi dengan salam yang pertama terlebih utama, dan meniatkan makmum akan menjawab salam orang yang memberi salam atasnya daripada imam dan makmum. Maka diniatkanlah orang yang di kanan memberi salam akan menjawab salam yang kedua, dan meniatkan orang yang di kiri yang memberi salam akan jawabnya salam yang pertama. Kalau kita berjemaah ya, tambah 1 lagi kalau berjemaah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita menjawab juga, assalamualaikum warahmatullahi. Jangan waalaikumsalam ya. Imam salam, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Salam itu enggak gitu ya. Nah, itulah menjawab salam imam tadi. Soal, betapa kiranya meniatkan orang yang di kiri imam akan jawab salam imam dengan salam yang pertama, padahal imamnya belum lagi memberi salam ya atasnya ya, sebelah kiri. Kan yang berbelakang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dia yang jawab ini gitu? Padahal dia belum salam yang kiri gitu. Jawab bahwasanya demikian itu diperbuati atas bahwasanya yang setengah bagi makmum bahwa tiada yang beri salam melainkan kemudian daripada selesai imamnya daripada 2 salamnya. Itu jawabnya ya. Bahwasanya demikian itu diperbuatilah atasnya bahwasanya setengah daripada makmum bahwa tiada yang memberi salam melainkan kemudian daripada selesai imamnya daripada 2 salamnya. Gitulah aturannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum dia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk sana menjawab salam imamnya. Soal, betapa kiranya salam sembahyang itu berkendak ya kepada niat yang telah tersebut itu, padahal hati pada alaikum itu memadai daripada menghadapkan salam kepada segala makmum yang mengikut dia. Maka itu sarih ya, dan yang sarih tiada sunat. Jawab itu pertanyaan, bahwasanya orang yang memberi salam di luar sembahyang itu tiada ada baginya salamnya sarif ya, yang memalingkan ia daripada tempatnya, maka tiadalah berkendak yang akan niat. Kalau di luar sembahyang nggak pakai niat ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, bilang ya. Masih orang pelit itu, tamu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, pelit. Jadi cara assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, yang datang lebih apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kata pula. Macam ceramah dari tamu tadi ya kan. Ajak waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala dama selama-lamanya lah. Jadi salam itu doa. Saling-saling menjaga. Makanya kalau rukun Islam hukum Islam itu gini. Kalau kita ada orang masuk assalamualaikum, kita sahut dengan waalaikumsalam warahmatullah, ini tanggung jawab kita tuh tamu tuh. Siapapun nggak boleh ganggu dia, bela habis-habisan. Itulah rahasianya kalau kita ke Mekah ya. Nanti kalau Pak Hanafi sana gitu, jangan khawatir, salam orang Arab itu salam, udah salam cium dia.
Nggak ada yang ganggu kita nih salat. Salat lah. Kalau nggak kita salam ini, berdiri orang Arab di depan awak. Allahu Akbar. Ya, mana? Kalau pantat segini besar di depan awak, bakal ruku itu kayak bayangan mah. Iya kan? Yang sebelah pun haram-haram, jangan ganggu dia. Nah, tapi kalau kembali kita sudah salam dulu sama dia, kita salam dia jabat tangannya, kita peluk. Udah, dia bela kita, jangan ganggu, jangan ganggu. Jaga itu rahasianya. Karena, yang mana? Sare. Sari, maka yaitu sari. Dan yang sari itu tiada berkena kepada niat. Sari itu jelas. Nah, jelas ya. Karena si imam tadi dia salam sama makmum belakang imam tadi ya, sama segala makmum yang mengikut dia, maka itu sari jelas ya. Dan yang sari tiada berkendak kepada niat. Maka dari kena ini tiada berkendak orang yang beri salam di luar sembahyang ya. Kalau luar sembahyang nggak berkendak sana pada membayar sunat enggak ya. Itu maka salam yang kalau orang tamu datang kita rame-rame kayak gini, menjawab salamnya fardu kifayah. Satu aja bisa udah, nggak berdosa. Satu selamat udah ke semuanya ya. Karena menjawab salam kan wajib. Satu orang cukup, selamatnya kita semuanya. Jawab bahwasanya orang yang beri salam di luar sembahyang tiada ada bagi salamnya sarif ya, yang memalingkan ia daripada tempatnya, maka tiadalah berkendak ia kepada niat. Itu sebabnya ya. Adapun salam dalam sembahyang, maka keadaannya wajib pada keluar daripada sembahyang, itu jadilah sarif yang memalingkan daripada berhadap salamnya kepada segala makmum dengan nisbah bagi sunat, maka berkendaklah ia kepada niat. Karena ada syarat ini, dan jika ada ya sarih sekalipun, karena tatkala ada sarif sana disyaratkan padanya qasad dan dihubungkan salam yang kedua dengan salam yang pertama pada demikian itu. Karena tertentunya maka sembahyang itu jadilah sarif yang memalingkan ia daripada yang demikian itu pula. Dan kalau ada yang di kanan atau di kiri itu orang yang tiada sembahyang, tiada lazim akan dia menjawab salamnya, enggak lazim ya. Dia enggak sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kerja salamnya? Enggak usah. Tapi maksudnya kita mau salam ini niatkan di hati itu mau salam. Enggak pakai niat udah. Salam aja lah. Warahmatullahi sembahyang dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak punya. Enggak pakai niat. Yang tahu kita salam itu rukun. 13 itu. Itu makanya dalam salat itu kita maunya sampai ke tingkat sholat tarikat. Sholat tarikat itu hati kita ikut bekerja. Habis baca sani sunat, baca sani mau ruku nih kan, wajib. Hati bekerja wajib. Ruku Allahu Akbar. Sunat baca apa subhanallah azim wa bihamdi. Hati terus ikut. Gitu. Salam itu wajib. Nah ini kalau sampai kita sholat tarikat seperti ini, nggak melalak mana-mana lagi udah ini sholatnya. Ngerti nih? Kalau nggak paham tanya ya. Maka kita kalau mau sholat jangan langsung usalli maghribi salah rakatin, jangan gitu. Kosong aja. Jadi banyak yang masuk. Tegak betul-betul sudah sahur tadi udah beres, yakin awak udah ngadep kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Nah, kita nggak tahu. Baru astagfirullah. Usalli maghribi salah rakatin ada lillahi ta'ala. Allahu Akbar, ada niat sah alhamdulillah. Kasih itu penentuannya Allahu Akbar tuh. Allahu Akbar, ada niatnya enggak di waktu dari alif sampai Allahu Akbar? Ada, alhamdulillah, puji Allah Ta'ala. Tolong aku ya Allah sampai salam. Berikan aku kenikmatan sholat ini, dan berikan pula aku manfaat pada sholat yang aku kerjakan ini. Baru baca Allahu Akbar kabirnya langsung. Rugi kita ya. Pemudam. Itu yang saya bilang sama Syara tadi. Maunya kalau kita minum biasakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apalagi kita dalam sakit, enggak sakit pun sunat gitu.
Sampai salam kita sama Nabi, sampai tidak boleh ragu itu. Kalau minum pun Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kau ucap Bismillah? Karena Allah Ta'ala yang berikan ini, yang Maha Pengasih Maha Penyayang itu. Selawat sampai sama Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau pun ada penyakit itu salah sehat lah itu ya. Minta di sana. Nah gitu, maunya hati itu bekerja. Makanya kalau sholat tarekat itu nggak melalak lagi hati kemana-mana. Kita ini syariatnya nggak lepas-lepas nampaknya. Ya. Makanya masuk semuanya kan. Waktu sholat pun betul di TV juga. Ya, iya kan. Di situ pula tarekat iman yang salah. Nah tadi, makanya nggak ada orang nggak kucok kan dari itu kan. Masing-masing lah kita ini. Nah, naik lagi kan baru sholat hakikat. Kalau sholat hakikat itu tak nampak dari kita yang sholat, tapi Allah menjadikan kita sholat. Karena beda. Nah, yang kayak gini lah, tak usah pun minta. Dulu kan sudah saya sampaikan, nomor berapa sih ngaji ini dalam diri kita? Jawab sendiri. Kalau misalnya nomor 15, kurangi jadi 14. Sampai 13, 12, sampai nomor 1 dalam kehidupan. Baru nomor 1 juga kita, apapun kita inginkan. Makanya saya bilang hidup ini makin lama makin enak, pahami kaji tapi ya, bahkan nikmat. Kenapa? Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha kuasa. Niat aja di hati. Tapi cepat di sholatnya ya. Jadikan nomor 1 untuk ilmu ini. Jadi Ustaz, kalau misalnya dalam sholat, misalnya ini sholat berjamaah nih. Jadi begitu imam wudhu kan iktidal, imam sujud Allahu Akbar kan. Mungkin dari tidak ke sujud ini kan agak lama, jadi namun tadi ikut pas lebih dulu dia sujud ataupun bersamaan itu cuma sah nggak ya? Sah. Sah ya? Yang batal ketinggalan 2 rukun atau keduluanan 2 rukun. Gitulah bro ya. Yang kayak gini perlu kita tanya. Ketinggalan 2 rukun atau keduluanan 2 rukun itu baru batal. Kalau satunya nggak batal, makruh hukumnya ya. Kalau kita biasakan terus jadi haram kerjanya. Batal enggak. Jadi dalam sholat pun ada juga yang haram. Ya haram. Imam belum ruku, awal ruku duluan. Kadang-kadang ada orang, tapi bukan orang sini, orang di hamparan Perak sana, orang Melayu. Qulhuwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Imam masih baca itu, dia udah mau ruku aja ada kan? Nah, maunya nolak kan ya kan? Tunggu kenapa? Allahu Akbar kata imam. Sempurna dia ruku, baru masuk kita Allah. Ini enak sholat tadi. Sami Allahu liman hamidah, berdiri dia dulu, baru apa? Kan Allahu hamidah. Ini semangat kalian. Imam belum ruku, dia udah kakaknya dia angkat-angkat dia dah mau ruku aja. Ada gitu? Ada. Gak usah berbahaya kalau kayak gitu ya. Jadi ketinggalan 2 rukun tadi batal sholatnya atau batal jamaahnya? Batal sholatnya. Kalau udah batal sholatnya batal semua lah. Kacau bikin orang. Putus sab jadi gara-gara dia. Pertanyaan bukan itu, yang macam mana sih contohnya yang keduluan ketinggalan 2 rukun, imam Allahu Akbar ruku, satu ruku dah tu ya, kita sibuk mesti baca Al-Fatihah, pasti kurang pas itu was-was setan banyak situ tu, ulang. Subhanallah liman hamidah, si imam, belum juga lagi ruku, Allahu Akbar sujud imam. Kalau kita belum juga ruku, bangkit imam batal namanya, kita ketinggalan 2 rukun. Batal. Situlah kita asik di situ punya. Nah, ini kalau udah kiri asik dah dengan ibadah. Jadi berpikir ini imam yang satu ini siapa imam Usianu? Aduh, dia cepat kali main itu. Tinggalan aja sama dia. Nah. Kita cepatan, gak enak perasaan awak. Kalau orang sudah menikmati sholat ini, dia cepat pun gak bisa baca cepat dia itu, ya kan? Kenapa dihadirkannya mana Al-Fatihah yang dibacanya itu? Enggak enak. Kita ikuti cepat. Nah, siapa orang sedang terawih lah. Ya. Ada satu napas. Kalau kita masuk kan Al-Fatihah nggak sempurna. Kalau suratan keduanya, kalau yang cepat, boleh kita tak sempurna Al-Fatihah? Boleh apa?
Yang kedua pun Al-Fatihah nggak selesai juga boleh Ustaz. Kita masuk yang pertama ini. Yang kedua ini imam cepat rukuknya misalkan. Nggak boleh kita tak selesaikan Al-Fatihah yang kedua ini. Nggak bisa. Nggak boleh Ustaz. Nggak bisa, itu rukun. Makanya mesti kita selesaikan dulu. Makan yang pertamanya Ustaz. Iyalah karena masbuk. Yang kedua nggak boleh. Nggak boleh. Kalau orang masbuk ditanggung imam Fatihahnya. Itu bagi ngaji ini nggak boleh ngantuk. Orang yang masbuk, ya. Allahu Akbar kata imam. Ruku aja langsung, nggak usah baca Fatihah. Jadi Fatihah cuma ditanggung imam tuh orang masbuk. Pertanyaan tasbih rakaat yang kedua. Boleh tinggalkan? Nggak boleh lagi. Nah, jadi imam yang biasa kita sholat bertanda semua itu, ini imam macam mana nih, cepat apa lambat? Lagi udah nggak fokus lagi kita sembahyang itu ya kan. Bagi kalau orang yang sholat di tarekat, sholatnya lama-lama semua. Kenapa? Imamnya ridho. Kalau Masjid Agung jangan. Masjid Agung jemaahnya pegawai semua itu, mau cepat aja semuanya kan, imam lama kali ya, mau cepat aja itu. Bukan Masjid Agung, di mana aja kalau sembahyang Zuhur sama Asar cepat apa lambat? Nggak ada baca Allahu Akbar kabir lagi dah ya kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu itu. Sembahyang Zuhur sama Asar. Udah siap sembahyang nggak kemana-mana ya, emang terus itu juga cerita lagi deh ya. Nah, belum dapatnya nikmat sholat itu. Nggak dapat nikmat sholat itu. Kalau dapat nggak gitu dia. Kapan kita latihannya? Sembahyang tengah malam. Bangunlah tengah malam. Nah, tapi itulah dia kalau bangun tengah malam pun ya, kalau orang bahasa penakut nggak belajar tauhid, cobaannya banyak ini. Mana udah dapat cobaannya bagus, yang belum dapat dia supaya jaga-jaga ya. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Susuk kali ini, dihadirkan mana ya? Tentu dengar suara napas. Saya udah ngerasain, gitu. Macam mana? Bubar apa? Coba gitu. Jadi ada orang sembahyang di rumah, mereka banyak kali penghuni rumah. Kenapa ya? Saya tengah malam di belakang saya rasanya gitu. Bukan, tetangga sebelah tuh ngoroknya kayak gitu tidurnya. Untuk kemana-mana pikir kau. Ngorok. Saya pernah kok itu. Nah, Macam di cucu itu. nah iyalah. Itu boleh. Iyalah, kalau orang dah ngaji tauhid mana peduli dengan itu lagi. Ustaz besar Pak. Nah, Kelas wali dia. Dia kelas wali. Apa? Tak bisa jadi wali tuh. jadi gini ya. Kadang-kadang ngaji juga ya. Sekarang apa yang terjadi sama kita sekarang nih? Ketawa kan? Ketawa itu nikmat apa bukan? Allah Ta'ala jadikan. Sebentar dapat tahu itu. Nikmat. Enak ngaji pagi Jumat kan? Tanpa ada gangguan ya kan? Pagi lagi udah ngaji ya itu. Yang heran kok makin banyak pula yang ngaji. Aduh, orangnya apa nggak mikir sarapan, mikir aneh. Perempuan banyak penuh rumah malam tuh. Ya. Istri saya bilang, banyak aneh banyak ngaji. Perempuan. Jam 7 ngajinya. Nah. Kenapa orang tuh mau? Karena dapatnya nikmat ngaji itu ya. Ini kok makin berkurang orangnya. Kesana. Hujan ya. Hujan. Jadi orang rumah ini mesti kasih perangsang untuk yang ngaji ini ya. Malam satu depan pembagian uang sembako, sembako sama uang. Rajin datang semua. Orang nafsu itu mau ikut juga deh, mau minta bagian juga dia. Maka orang rajin baca Yasin, karena ada makanannya ya kan. Nah. Coba nggak usah bagi nafsu, nggak usah ikutkan ya. Siap ngaji udah pulang gitu aja. Makin berkurangnya ngaji nih ya. Si Herman nggak ngaji nih ya? Hah? Semalam. Semalam tuh ulang tahun dia itu. Bukan Bayi Budi Julkarnain, enggak. Ulang tahun si Herman. Ulang tahun, oh.
Kenapa nggak dibilang ya? Malu nggak mau dia bilang. Kalau bilang kan bagus kan. Kita doakan rame-rame ya kan. Bilang aja kenapa. Ini nggak mau ngasih nasihat ya. Pulang dikasih tahu dia bilang saya ulang tahun siapa. Gak usah bilang kan ya. Jadi dia ngarepkan malam ini ada yang ulang tahun lagi rupanya nih. Mujar. Ulang tahun orang di mana? Apa ulang tahun? Tuan rumah nggak pernah ulang tahun kan? Iya itu dia. Kami kan nggak pernah tahu. Ini pertanyaannya. Pertanyaannya kan di sini. Bukan di luar. Muka di mah jadi dulu kan nampak burung kelapa di situ kan. Puncara yang bawah ya kan. Oh, ulang tahun ini ya kan. Bakar ikan gitu. Boleh bikin sekali melancarkan doa kau coba mabuk cepat ya kan. Enggak nunggu 3 tahun. Enggak, dia nanti bisa ngusul. Enggak usah bang, enggak usah nunggu 3 tahun lah banget ya kan. Ya senang gak deh kok cerita itu ya. Aneh semangat nih namanya. Tapi lama deh sana. Karena dia waktu itu nggak masuk waktu itu nggak minta dan minta ganti deh. Itu mana lah? Udah ganti nggak gitu ya. ganti deh. Nanti ya tunggu 2 tahun setengah belum. Nggak ada minta ganti deh. Udah hilang larangan itu. Itulah perlu yang ngaji itu dapat ilmu dan kita amalkan ya. Setelah kau ambil ya Allah istriku yang kusayangi ini ya. Gantilah ya Allah yang lebih baik dari ini. Itu nggak dibilang ya? Nggak dibilang. Saya bilang waktu tahun yang murah tuh begitu minta ganti. Udah masuk waktu minta ya juga. Kau dalam sedih pula nggak bisa lah aku gitu. Adapun salam yang di dalam sembahyang, maka keadaannya wajib pada keluar daripada sembahyang itu jadilah sarif ya, yang memalingkan ia daripada yang sempurna, yang memalingkan ia daripada berhadap salamnya kepada segala makmum dengan nisbah bagi sunat, maka berkendaklah ia kepada niat. Nah, kenapa? Karena ada sarifnya itu, ada sarifnya ini, dan jika ada ya sarif sekalipun, karena terkala ada sarif di sana, disyaratkan padanya qasar dan dihubungkan salam yang kedua dengan salam yang pertama pada yang demikian itu. Karena tertentunya bagi sembahyang itu jadilah sarif yang memalingkan daripada yang demikian itu pula. Dan jikalau ada yang di kanannya atau di kirinya itu orang yang tidak sembahyang, tiada lazim akan dia menjawab salamnya. Salam yang penting nggak usah dijawab ya. Selama ini kita tahu kalau orang buat salam menjawabnya wajib gitu kan. Tapi kalau orang sembahyangnya dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia pun terkejut di sana. Bisa jawab. Dan lagi karena bahwasanya orang yang sembahyang tiada ahli bagi khatib. Dan dari karena itu jikalau diberi salam atasnya tiadalah lazim akan dia menjawab salam, tetapi sunat ya baginya, maka kiaslah yang demikian itu bahwa disunatkan jawab di sini pula. Demikianlah pada yang tersebut di dalam tuhfah. Dan disunatkan memulai salam pada tiap-tiap daripada kedua kalinya, padahal dia berhadap mukanya kepada kiblat, dan menyudahi akan kandian serta dengan kesudahan berpaling. Dan disunatkanlah bagi makmum bahwa tiada memberi salam yang melainkan kemudian pada selesailah imam daripada 2 salam, seperti barang tersebut di dalam tahqiq sana ya, gitu. Maksudnya udah 22 salam kan baru ikut. Iya, baru kita salam itu yang paling bagus, itu tertibnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kata imam. Imam kan ngasih salam sama makmum yang di belakang semuanya itu. Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata kiri. Jadi waktu dia sini yang sini yang kanan yang jawabnya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sama dengan menjawab salam imamnya itu. Selain dia salam sama mukminin di sebelah kanan, mereka di sebelah kanan, sama menjawab imamnya. Tambah lagi niat keluar daripada sembahyang. Kalau dia nggak niat keluar dari sembahyang, salam keduanya itu yang keluar sembahyang, nggak pakai niat lagi itu ya. Itu maksudnya. Kayak gini lah maunya ya. Maunya kita ngaji ini apa mau kita kerjakan dengan ilmunya. Jangan asal jadi aja ya. Pakai ilmu. Udah. Ini nomor 2 salam. Siapkan imam dulu salam. Itu bagusnya. Tertibnya kayak gitu. Sudah. Nah, masuk iklan lagi ya. Jadi kalau mau jual ayam, syarat dulu ingat tadi ya. Ingatkan lagi, dengan payah nanti ini. Karena orang nggak jual ayam pun nggak terulang ke sana ya Pak Nabi. Padahal syarat motong ayam itu orang Islam kan. Kalau dia udah terpleset, dia nggak tahu udah keluar, motong ayamnya, apa hukum ayam itu? Haram. Dihalalkannya yang haram atau diharamkannya yang halal. Murtad itu dah ya, keluar dah. Ini terkadang bukan orang biasa, orang ustadz udah juga terpleset. Jadi sewaktu berangkat bosnya tumaninah ya kita laki-laki yang belum sunat sholat, dia lengket sama kita, batal sama kita itu. Karena dia masih menanggung najis. Ada jemaah itu bertanya sama ustadz itu, tanya ustadz, saya di situ. Tapi Rasul ada hadis Nabi digendong yang ini cucunya. Dia sembahyang di bawahnya sembahyang cucunya itu. Cuma nggak ada itu. Inilah bahaya. Makanya kalau kita nggak tahu, saya belum pernah lihat, saya belum pernah dengar. Dia bilang nggak ada udah keluar dari itu. Saya mengaji, saya bilang, tanya Ustaz, Nabi digendong ya, cucunya itu udah dihitan masih kecil lagi. Bukan cuma orang kita nunggu tamat SD dulu ya, dihitan. Nabi tidak. Dan banyak kadang-kadang orang Islam yang nyunatnya siapa? Malaikat ya, ada kan? Tato udah terpotong ada kan? Jadi, ada ya, ada lah. Orang yang digendongnya sih, kenapa rupanya harus dihitan? Nggak ada undang-undang lagi ya kan? Nggak ada itu, murtad itu. Maka hati-hati juga kita kalau bicara sama kawan, jangan cerita Quran kalau dia bukan ahlinya. Nanti bilang mana ada itu gitu. Ngaji ini wajib lu bilang, mana dalilnya? Ada dalilnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim bilang, mana ada itu? Murtad ada itu. Jadi kalau bukan ahlinya nggak usah cerita itu. Sahdan ya, sampai sini kan kita dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilma warzuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna arhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.